Kita membuat sumur pada waktu kita perlukan saat musim kemarau. Waktu saat kebakaran hutan itu kita kesulitan air. Salah satunya kesulitan banget air. Kita harus mencari sumber air untuk memadamkan api. Salah satunya sebenarnya si Barbot ini bisa kita lakukan untuk itu. Selamat pagi. Depan 2, belakang 2, dan handle ada di sini, Pak. Untuk depan 1 handle dan belakang 1 handle. Ya. Kita mulai, Pak. Mulai ya. Silakan. Mau depan dulu, belakang dulu boleh. Bebas. Nah, dia akan turun kan? Iya, dia akan turun. Jadi dia turunnya nggak beranangan, Pak. Pas ada tekanan satu, sebelah itu bakal turun. Jadi dulu kita pas beban berat bareng, dia akan bareng naik. Jadi yang tengah ada habis tuh? Belum, nanti pasti turun dia. Ada kok. Oh. Nah, dulu turun kan? Nah, ini baru turun. Nah, dia pas bareng itu dia bareng akan naik. Ya, cukup, Pak. Oke, udah, Pak. Nah, sekarang depan. Depan ada 2 juga, Pak. Oh iya, betul. Ya, terus. Kalau ini butuh kayak info gitu nggak? Rig board. Jadi yang utama dulu kita bicara masalah safety, Pak. Ya, sebelumnya kita belum bicara masalah safety. Jadi rig ini kita sudah memenuhi standar internasional untuk safety, Pak. Jadi keamanan sistem hidrolik, sistem elektrikalnya kita sudah dilengkapi. Kita ada 5 tombol emergency stop untuk ini, Pak. 1 ada di panel depan, ini merah. Fungsinya apabila ada kendala, kebocoran, kerusakan atau di mana. Jadi kita bikin ada 4 titik, 5 titik untuk emergency stop. Karena hidrolik itu kita nggak tahu kan, ada bocor di samping, di kiri, di kanan. Jadi kru ini setiap pagi kan kita ada safety talk meeting. Ya. Jadi indikasi untuk bahaya itu mereka harusnya lebih mengerti. Jadi kita kalau sekedar driller kan fokus di pengeboran, di panel, nggak tahu di samping ada bocor. Gitu. Jadi ada 1 di sini, coba di sini ada 1 lagi, 2 di belakang ada 1. Ini, Pak, jadi jelas. Di belakang 1, sini, di belakang sana 1. Ada 5. Ada 5 titik emergency stop. Ya, jadi itu yang kita punya sistem emergency stopnya ada 5 di rig. Sekarang kita lanjut untuk pengangkatan dan setup menara. Jadi untuk menara itu kita ada 2 handle, Pak. Menara bangun, ibaratnya naik, dan menara naik turun. Ya, jadi menara kita bangunin dulu, nanti naik turun sesuai dengan kebutuhan yang kita akan bor. Ya, kita akan coba naikin dulu. Nah, coba, Pak, di-rig. Kita akan coba naikin rig. Nah, ini tombol untuk pengangkatan. Naiknya menara. Jadi ya, Pak, untuk naik menara itu kita jangan hanya cuma naik dan turun, kita harus timbangin supaya beban rig ini nggak jomplang, nggak jatuh, harus seimbang. Jadi kita main feeling aja, Pak.
ini kita sudah membangunkan menara dan selanjutnya kita akan pemasangan stand menara. Itu penguat menara di bagian belakang, Pak. Coba bisa di satu aja naik. Ada pemasangan penguncian menara. Sudah pasti 90 derajat. 90 derajat pasti ini udah 90 derajat. Jadi pas posisi flat ini lurus ke atas, menara begini, dia udah stopper Pak, pas 90 derajat. Berarti pastikan memang yang kendaraannya udah rata. Udah rata, betul. Yang utama itu ada di truk itu Pak. Kalau truk udah level, udah pasti level. Nah ini posisi namanya support menara penyangga. Naikin dulu aja barang yang enggak Satu ya. Buka lagi. Satu. pipa pertama tetap terpasang seperti ini. Tidak, Pak. Oh, tetap Ya. Nanti pipa lepas. Balik. Geser ke kanan dikit. Terus. Ini naik. Enggak, dari di bawah ya. Ya, apa sih? Sambungan. Pada semuanya lah. Yang dikit. Ini juga yang maju. Enggak, taruh aja itu. Nah, ya, buat ini aja kok. Maju lagi. Taruh samping aja, taruh samping. Jangan samping itu. Samping ini, Mas. Pinggiran turun bawah. Taruh samping. Iya, buat ini aja kok. Turun ya, turun. Nah, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada 3 handle yang kita pakai ini untuk putaran Pak. Kita namanya sini ada rotasi. Untuk putaran pipa. Kalau ke bawah itu kita putar ke kanan, untuk ke kiri itu putar balik. Dan ini pun ada pressernya Pak. Di sini namanya pressure. Jadi putaran itu kita putar, di sini akan apa? Ada putaran, ada SI-nya. Ya. Lanjut untuk yang kedua ini pengunci pipa, pembuka pipa. Handle ini membuka atau mengunci. Ya, mengunci breakout namanya kita. Yang ketiga ini windstroke. Wind, ini tali untuk mengangkat dan menurunkan pipa. Ini Pak yang dimainkan nanti. Ini akan naik turun. Ini handle-nya, windstroke. Ya, lanjut yang keempat ini namanya feed cylinder, naik turun pipa. Naik turun pipa ini Pak. Kalau ke bawah pipa akan turun dan pressure-nya itu ada juga Pak. Ini pressure naik turunnya pipa. Kalau handle naik, pressure naik yang akan naik. Jadi naik turun kita ada 2 pressure. Gitu. Yang kelima ini handle headset. Headset itu namanya sliding gearbox. Jadi gearbox itu geser ke kanan dan ke kiri. Namanya headset. Yang keenam itu handle mask down. Menara turun naik. Ini hanya untuk naik dan turun menara. Yang keenam itu namanya maslip, tidur berdiri menara. Jadi tidur berdirinya menara. Ya, jadi ada 2 handle untuk menara, naik, turun, tidur sama berdiri. 2. Yang terakhir ini foot lamp, kunci untuk pipa. Di sini Pak adanya. Ini namanya foot lamp. Jadi kunci pipa itu di sini.
ya. Terus lanjut ke bagian bawah, ini satu handle. Nah, ini handle ini buat panel ini Pak. Jadi panel ini kita bikin hidrolik juga, ada hidroliknya untuk nutup sama buka, ada hidroliknya. Karena panel ini berat, kalau orang mungkin kayaknya kurang nggak bisa kuat. Jadi ada handle. Ini untuk foot clamp juga. Ini foot clamp bagian atas, yang ini. Kunci pipa bagian atas. Jadi foot clamp ada dua. Satu ini bagian bawah, ini bagian atas. Ya. Terus yang terakhir ini fan cooler, pendingin. Pendinginnya hidrolik. Ini itu ada di kotak itu Pak yang besar, yang ada kipasnya. Nah ini handle-nya. Jadi kita kalau ngebor nggak pakai air, kita punya pendingin hidrolik. Ya. Yang dua lagi di bawah ini kita ada palep. Palep ini menghubungkan dari pompa drill kita yang ada di atas. Ini untuk masuk, kalau kita buka ini ada masuk kemari Pak, airnya akan masuk. Ya. Kalau saya gini ini kan buang, ini buang itu Pak. Jadi ada yang masuk ke sini, kalau kita nggak pakai buang, kita tutup, dia akan buang kembali. Ya. Dan ini tuh ada pressernya. Ini pressure untuk air. Jadi air kita butuhkan untuk ngebor itu berapa PSI, kita main di sini Pak. Ini pressernya. Itu saja mungkin untuk RPM engine kita ada namanya throttle gas, kabel gas. Kabel gas itu diputar caranya. Untuk nambah putar ke kiri, untuk putar kanan. Ngurangin RPM. Dan di sini kita ada indikator RPM, pengatur putaran engine. Terus di sini ada indikator oli. Terus ada indikator suhu, temperatur. Ada baterai, voltase baterai. Ada horse meter. Horse meter itu indikasi waktu servis ganti oli. Biasanya per 200 horsepower itu wajib ganti oli. Ya, mungkin begitu aja Pak. Ini indikator terakhir, indikator fuel. Jadi solar kita ada indikator habis, di sini ada indikatornya. Ya. Ini indikator untuk emergensi. Jadi kalau emergensi satu yang terpencet ini nyala. Itu sih Pak mungkin. Selebihnya mungkin Pak ini langsung untuk mengaduk untuk mengaduk material untuk menahan dinding. Jadi pelancar dinding itu adalah mat. Jadi mat itu kita masukkan sini Pak. Masuk ke sini nanti akan diproses melalui hopper, namanya mengaduk aja Pak. Jadi antara air sama mat diaduk. Lalu buang ke baksan. Itu pun sesuai dengan formasi di lapangan. Apa mau kental, mau biasanya lokasi yang pasir, batu-batu kerikil, nah itu pakai ini. Ini buat saya buat ngaduk aja Pak. Buat ngaduk material supaya tercampur ke dalam lubang. Gitu. Ini ada ukurannya, nanti buat seberapa banyak, ada kerannya, seberapa kuat kencangnya di sini. Oke, lanjut Pak. Ini. Oke Pak, ini sekarang adalah pompa air sebenarnya. Ini penunjang untuk bor tambahan aja. Karena kita ngebor air, jadi ya harus pancing pakai air. Nah, ini biasanya di sungai yang dekat air. Dan dia itu untuk pendingin rig juga, sebagai supply untuk ngaduk juga, sebagai pelancar bor juga. Ya, jadi ini namanya Sansin. Kita gabung dengan Myanmar, fungsinya sih untuk mengisap air. Ya, itu aja Pak.
30. Yang buruk. Anda, yuk. Yang air banyak masuk pintu. Ini buat bang kecang. Ini buat air bang ya. Iya. Kita yang susah. ATM kita nih, ATM jauh ini. Ikut ya pak. Bang muter bang. Foto tuh. Apa deh? Nggak buka ya? Iya. Nggak bisa tangan, pakai tangan berat, tarik. Udah. Atas buka.